Ayah, sejak aku bertemu ayah, hanya ini satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada ayah. Tadinya aku pendam pertanyaan ini. Karena aku benar-benar ingin tahu bagaimana ayah bisa selamat dari kecelakaan itu. Tapi hari ini saat aku mendengar suara adikku, aku merasa lega. Karena adikku masih hidup. Kenapa selama bertahun-tahun ayah harus menyembunyikan ini dari kami? Twinkle sayang, kami tidak mau kebenaran ini kau dengar dengan cara yang seperti ini. Ayahmu dan ibu memutuskan bahwa kami akan duduk bersama dan mengatakan semuanya setelah pernikahan berakhir. Tapi tiba-tiba semua ini terjadi. Sayang, seperti kau yang tidak tahu tentang ayah dan juga Mahi, maka Mahi juga tidak tahu tentang kita semua, sayang. Ini dilema untuk ayah dan ibu. Bagaimana kami akan memberitahu kalian tentang semua kebenaran ini, sayang? Tapi ayah seharusnya tidak menyembunyikan itu dari kami. Ibu, aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa ibu. Tapi ibu merasa sangat sedih karena telah kehilangan Mahi. Keadaan ibu juga sangat buruk, apalagi kalau kita sebutkan namanya. Makanya aku putuskan aku tidak akan pernah menyebut nama Mahi di depan ibu. Aku diam saja. Sebentar. Lihat ini. Lihat. Baju Mahi, mainan Mahi. Ibu menyimpan semua kenangan ini. Ibu melihatnya setiap hari sambil menangis. Dan aku selalu diam-diam mengawasi ibu. Itulah keadaan ibu yang sebenarnya. Hidup ibu sangat menderita karena kehilangan ayah dan Mahi. Anakku, tenanglah sayang. Aku tahu kalau aku yang bersalah. Tapi apapun yang kulakukan, aku melakukannya karena aku tidak berdaya. Syukurlah Mahi dan aku selamat dari kecelakaan itu, nak. Tapi sayang, alasan aku harus menjauh darimu. Ini alasan yang sama yang harus aku lakukan untuk Mahi. Ayah, waktu itu Mahi masih sangat kecil. Dia pasti tidak ingat apa-apa. Tapi jika Mahi tidak ingat apa-apa, jika dia tidak tahu apa-apa, bagaimana kita mengatakan kebenaran ini padanya? Aku akan bicara dengan Mahi. Aku ingin bicara dengan adikku. Jangan, sayang. Ibu sudah katakan, sama seperti dirimu yang tidak tahu apapun tentang ini, Mahi juga tidak tahu. Kita tidak bisa memberitahunya dengan cara seperti ini. Kita akan memberitahu semuanya saat waktunya sudah tepat, iya kan? Bagaimana? Aku benar kan? Iya, tapi... Tolong ayah, tolong biarkan aku mendengarkan suara adikku sekali saja. Cobalah untuk mengerti, sayang. Telepon yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Teleponnya tidak tersambung, sayang. Tapi dia akan kembali ke sini beberapa hari lagi. Mungkin karena itulah dia menelpon. Mahi akan datang ke India ya? Ya, Ibu, adik akan datang ke India. Kunz, apa kau dengar itu? Mahi akan datang ke India. Adikku akan datang ke India, Kunz. Kunz, apa kau tahu? Aku senang sekali saat dia lahir. Apalagi waktu kita bawa pulang ke rumah. Aku terus berlari keluar rumah untuk memeriksa kapan Mahiku akan datang. Apa kau tahu? Saat aku melihat untuk pertama kalinya, dia itu lucu sekali dan sangat lembut. Dia itu bayi yang sangat manis. Dan kadang-kadang aku membuat alasan untuk tidak pergi ke sekolah. Kadang-kadang aku juga bilang kalau aku ini sakit kepala. Kadang-kadang sakit perut. Tapi selalu saja ketahuan. Kenapa tertawa? Karena Mahi dengan berani telah berhasil mengusir kediktatoranmu. Kau mengerti?
Kau keras kepala membuat semua orang melakukan apa yang kau mau. Kau pasti akan menyiksa gadis malang itu dan membuatnya melakukan apa yang kau inginkan. Aku tidak akan berbuat seperti itu, Kunsarna. Aku ini sangat manis. Aku bicara dengan sangat manis pada semua orang dan semua orang setuju denganku. Lelucon yang sangat lucu. Bagus. Leluconmu yang lucu, mengerti? Aku dan kau? Kau badut? Kuns, dengar. Hidup telah memainkan lelucon aneh padaku, Kuns. Semoga aku dan adikku tumbuh bersama. Kami akan melakukan semua yang dilakukan saudara. Berbagi gaun, berbagi gosip, berbagi rahasia kecil, membahas tentang anak laki-laki. Semuanya kami lewatkan begitu saja. Semuanya sudah terlambat. Belum terlambat. Kalian berdua bisa melakukan itu bahkan sekarang. Jika bukan soal pria, kau bisa bergosip tentangku di belakang punggungku. Tapi kau masih bertindak seperti anak kecil, Twinkle. Iya, kau masih anak kecil. Dengarkan baik-baik saranku. Adikmu akan datang. Cobalah sedikit dewasa. Kau tahu maksudku? Seperti seorang kakak. Kuns, jangan bilang kalau aku ini anak kecil. Dan jangan ulangi lagi. Aku peringatkan padamu. Kalau kau panggil aku anak kecil lagi di depan adikku, maka aku musuhan denganmu. Kenapa? Bahkan Mahi pun harus tahu bahwa kakaknya sebenarnya adalah seorang anak kecil. Maksudku bahkan lebih kecil. Kuns, tolong jangan panggil aku anak kecil. Aku bukan anak kecil lagi. Apa kau ingat foto itu? Coba aku lihat. Bu, ini Twinkle kan? Kau tahu, Kuns, Twinkle suka berpose sejak dia masih kecil. Semuanya harus sempurna. Kalau tidak, maka dia tidak mau difoto. Berarti dia ingin jadi Miss Amritsar dari kecil. Tolong diam, Kunsarna. Ayah, jangan dengarkan dia. Sekarang tolong katakan, apa yang disukai Mahi? Dia kan sudah tinggal di luar negeri, dan dia besar di sana. Dia belum pernah ke India. Jadi apa tingkah lakunya dan gaya bicaranya, juga gaya pakaiannya, sama seperti orang-orang barat? Tidak, sayang. Ini hal terbaik tentang Mahi. Bahkan setelah tinggal di London selama bertahun-tahun, dia tidak berubah. Dia tahu semua tentang budaya dan tradisi kita. Sifatnya sedikit berbeda. Dia memiliki sifat yang sangat tenang. Dia tidak banyak bicara dengan siapapun. Dia suka tinggal sendirian. Dia menggigit kukunya saat dia merasa gugup. Lihat mahasiswi baru ini. Mahasiswi baru di kampus ini. Lihat, bajunya juga seperti bendera. Apa tidak ada yang bilang hari kemerdekaan kita sudah berlalu? Tapi beberapa kebiasaannya cocok sekali dengan ibuku. Peduli, merawat semua orang, dia sopan pada semua orang. Dan terkadang aku merasa takut kepadanya. Kau tahu dia menjadi gugup dengan cepat. Hei, halo. Kenapa kau di sini saja dari tadi? Kau sedang menunggu taksi. Kalau tidak, lebih baik menyingkirlah. Buang-buang waktu saja. Maaf. Maaf. Gandhiji, aku minta maaf. Jangan khawatir. Aku akan ada untuknya. Aku akan selalu bersamanya. Aku akan membuatnya super percaya diri. Lalu dia tidak akan pernah takut pada siapapun. Untunglah kau menelponku. Kau tahu aku takut sekali di sini. Dia lucu sekali. Dia masih sama. Lucu, sama seperti boneka. Bagaimana aku tahu penampilannya? Ayah tidak tunjukkan foto terakhirnya. Tunjukkan fotonya ya. Ayo cepat tunjukkan. Aku akan perlihatkan segera. Ini. Tunggu sebentar, dia adik iparku, aku kakak iparnya. Jadi aku yang berhak melihat fotonya. Enak saja. Itu hakku karena dia itu adikku. Sini berikan padaku. Kalau kau mau melihatnya, ambil. Kun, sini berikan padaku. Hey, Twinkle. Hei, sudah. Lihatlah anak perempuanmu, ayah. Dia membuat suaminya lari. Kau keterlaluan. Aku akan menguncimu di kamar mandi. Hei, Kun, berikan padaku. berikan padanya. Hei, Twinkle, hati-hati.
Kapan mereka akan dewasa? Apakah kau tahu? Untung saja tidak terjadi seperti yang kita duga selama ini. Aku tidak menyangka kalau Twinkle bisa menerima Mahi begitu mudahnya. Sekarang aku berharap kalau Mahi juga menerima kita dengan mudah. Dengan begitu, keluarga kita pasti akan lengkap. Ini kehendak dewa. Keluarga ini akan lengkap. Kunz, berikan ponsel ayahku. Aku ingin lihat foto adikku. Coba lihat wajahmu. Kau memerah seperti balon merah jambu. Kalau aku cubit pipimu, apakah akan meledak? Tuh, kau mengejekku lagi. Kau manis sekali. Kau bahkan menyebut kenyataan sebagai lelucon. Sudah, jangan bercanda lagi. Berikan ponselnya. Katakan mohon dengan manis. Aku tidak mau. Berikan padaku ponselnya, cepat. Kau ingin ponselnya? Mana dia ya? Dengan tinta malam dia menulis, kau kan tahu berapa hati telah hancur. Ponselnya, berikan padaku. Kunz, Hei, hei. Kunz, ponsel ayahku. Di pelukanmu, hari-hariku memikirkan dirimu sepanjang malam. Kau telah merusak ponsel ayahku. Sekarang bagaimana aku bisa melihat fotonya Mahi? Aku akan memperbaikinya. Kau bisa lihat setelah diperbaiki. Aku tidak menginginkan bantuanmu. Sekarang saat adikku datang ke India, aku akan bertemu dengannya langsung. Baik. Saat adik iparku datang ke India, aku juga akan melihat wajahnya secara langsung. Apa itu lelucon? Leluconnya tidak lucu. Pilihanmu buruk dan seleramu buruk. Aku punya selera buruk. Kau akan melihat seleraku saat aku menemukan laki-laki Punjab yang tampan untuk adikku. Aku menantikannya. Lihat saja nanti. Ya, baiklah. Kenapa aku menyia-nyiakan waktuku bersamamu? Adikku akan datang dan aku harus membelikan hadiah untuknya. Sampai kau mengalah, mundur dulu. Kenapa di situ? Ayo minggir. Tolong Tuhan, pindahkan mobil Anda. Anakku sedang sekarat. Biarkan ambulans itu lewat. Aku mohon Tuhan, tolong pindahkan dulu. Aku perlu membawanya ke rumah sakit, Tuhan. Tolonglah. Tolong pindahkan. Bibi, aku juga ingin pergi. Pindahkan mobilmu. Tolong pindahkan mobil ini. Pindahkan. Hei. Gara-gara traffic light-nya rusak, lalu lintasnya jadi kacau. Bahkan ambulans saja tidak bisa lewat. Benar-benar keterlaluan. Mereka semuanya egois. Menyebalkan. Gara-gara kau ini jadi macam. Tolonglah. Kasihan bibi itu. Tidak ada yang membantunya sama sekali. Tolong pindahkan mobilmu. Aku ingin membawa anakku ke rumah sakit. Mundurkan mobilnya. Anakku sedang sekarat. Tolonglah. Tolong pindahkan mobil Sudah ini pindahkan dari saja sini. mobilmu. Ayo, tolong pindahkan saja. Kenapa kau tidak mendengarkan aku? Tolong bantu aku. Ya Tuhan, orang itu mengalami masalah tapi tidak ada yang membantunya. Kenapa kalian diam semua? Ayo bantu aku. Bantu aku, anakku sedang sekarat. Bisakah Tolonglah. Anda memindahkan mobilnya dan membiarkan ambulans itu lewat? Bisa kan? Aku mohon. Kenapa orang itu tidak mau menyingkir juga? Tolong aku, Pak. Tolong aku tidak menyingkir. Kakak, Anakku tolong sedang pindahkan sekarat. mobilnya sebentar. Bisa kan? Tolonglah. Kenapa kalian diam Keterlaluan. saja? Orang-orang itu juga tidak bisa membantunya. Sekarang aku harus melakukan sesuatu. Ayo pindahkan. Ayo cepat pindahkan mobilnya. Ya, ayo cepat. Tolong pindahkan mobilnya. Aduh, bagaimana ini? Apa yang kau lakukan, ha? Tolonglah aku. Hebat sekali perempuan itu. Bisa mengurai kemacetan begitu cepat.
Halo? Kenapa kau berdiri di tengah jalan? Sekarang apa aku harus memindahkan orang juga? Apa kau ingin mati berdiri di jalan? Maaf, Kau ini benar-benar aneh. Sana, menyingkirlah dari sini. permisi. Bisa kau beritahu aku di mana alamat ini? Wah, seksi sekali. Halo, Nona. Aku belum pernah melihatmu di daerah ini sebelumnya. Aku pikir kau baru di sini ya? Coba aku lihat. Biarkan aku memeriksanya ya. Wah, alamat ini. Ngomong-ngomong, siapa yang ingin kau temui? Hah? Oh, Twinkle. Dari mana dia datang? Kau gadis yang sama, yang berdiri di tengah jalan di tengah kemacetan, kan? Apa kau punya masalah? Masalah? Tidak. Itu alamat yang dia cari. Alamat itu... Ya benar, ini alamat rumahku. Apa yang kau inginkan? Siapa yang ingin kau temui? Aku... Mahi? Ayah! Ayah! Mahi. Sungguh kejutan. Kau bilang kau akan datang besok. Kau datang hari ini. Mahi? Ayah, tadinya aku ingin memberikan kejutan pada ayah dengan mencari alamat ini sendirian. Dan hari ini aku di sini. Kau melakukan hal yang benar. Mahi? Mahi? Anakku. Sayang, dia adalah ibumu. Dan dia adalah kakakmu, Twinkle. Mahi?